Pusat daerah TNI Polri dan pensiunan yang dilakukan oleh Presiden konon demi mendongkrak kinerja birokrasi. Kedua, gaji ASN naik akan mendorong konsumsi. Tapi apakah angka konsumsi memberi dampak besar untuk ekonomi? Kami akan diskusikan dengan Didi J. Rahbini, Rektor Universitas Paramadina, dan juga Misbah Kun, anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Golkar. Selamat malam Pak Didi, Pak Misbah Kun. Selamat malam. Ya. Baik, saya ke Pak Didi terlebih dahulu. Kalau dikatakan kenaikan gaji untuk ASN TNI Polri dan juga untuk kalangan pensiunan ya, seberapa besar kira-kira dorongan ekonomi yang ditimbulkan dari hal ini dan seberapa besar dampaknya untuk Indonesia, Pak Didi? Ya, pengeluaran pemerintah bertambah itu akan mendorong konsumsi dan pada ekonomi tentu akan ada pengaruhnya ya. Tapi nanti kita lihat setelah beberapa bulan ya, berapa efek dari kenaikan gaji itu terhadap ekonomi. Nampaknya tidak terlalu besar ya, karena hanya 50 triliun. Tapi Presiden yang menyatakan paling utama adalah untuk meningkatkan kinerja pegawai negeri. Jawabnya tidak. Memang ada masalah berat dari rekrutmen dan tidak ada sistem seleksi ya, kualitas pelatihan yang baik ya, sehingga pegawai negeri ini kinerjanya sangat rendah. Oke, jadi menurut Anda dengan adanya kenaikan gaji 8% ini Anda pesimis akan diiringi dengan peningkatan kinerja ASN? Bukan hanya pesimis, jawaban saya tidak. Ini kan penyesuaian dari gaji yang rendah ya sebenarnya, kecuali Kementerian Keuangan yang gajinya itu eselon 1 tunjangannya 100 juta dan eselon 2 itu 80 juta. Itu saudara-saudara dan teman-teman yang mulia Muhammad Misbah Kun ya, yang lain masih rendah relatif. Oke. Tapi saya kira momentumnya tidak tepat ya, karena ini pengeluaran untuk pemilu akan besar ya, pembayaran PAN masih besar ya, dan ini dicurigai untuk membeli suara, meningkatkan popularitas yang sebenarnya sudah tinggi ya, karena Presiden Joko Widodo selama 5 tahun itu mengeluarkan 3.000 triliun untuk pengeluaran sosial. Sudah banyak sekali di luar yang 52 triliun. Oke, tapi kenapa menurut kacamata Anda kenapa harus ada pembedaan nominal ya? Dan untuk pensiunan pada masih aktif, Anda melihat kebijakan ini hal yang lumrah terjadi atau perlu koreksi? Enggak, pensiunan itu sebenarnya menginvestasikan uangnya dalam jumlah yang cukup besar di masa-masa lalu, dan jumlahnya nggak banyak ya. Itu relatif underrated ya dibandingkan dengan pensiunan pegawai yang lain di luar pemerintah ya. Menurut saya itu pemerintah yang mengetahui dasar-dasar perhitungan lebih dari 8% itu. Saya nggak tahu betul, ya nanti Mas yang menjawab itu. Oke. Tapi saya dapat 3 juta pensiunan sebagai anggota parlemen. Sebagai anggota MPR tidak dapat, sebagai anggota DPR dapat 3 juta. Ya, baik. Pak Misbah Kun, tadi menurut Pak Didi ini tidak tepat timingnya karena ada anggaran cukup besar yang harus dialokasikan pemerintah untuk mendapat respon Anda terkait dengan hal ini. Bincangan malam hari ini masih bersama dengan Pak Didi dan juga Pak Misbah Kun. Tadi Pak Didi menilai kenaikan gaji ASN TNI Polri ini tidak akan terlalu berdampak signifikan pada kinerja. Timingnya juga tidak tepat karena akan membebani ada anggaran pemilu di sana dan dicurigai ada muatan politisnya di situ. Bagaimana Pak Misbah Kun merespon hal ini? Pertama saya menanggapi soal kinerja. Harapannya pemerintah tentunya dengan menaikkan gaji ASN tentunya kinerjanya akan naik. Kinerja ini kan tolok ukurnya kan banyak. Dan salah satu yang sekarang berkembang, indeks kinerja utamanya apa? Masing-masing item itu kan sekarang terukur. KPI-nya, Key Performance Index-nya di masing-masing kementerian lembaga itu sudah terukur sekarang.
Tidak bisa kita mengatakan bahwa tidak akan naik, tidak bisa. Karena biasanya itu juga tergantung kepada KPI mereka, itu indeks kinerja utamanya apa, ukurannya apa, kemudian itu relasinya nanti akan ke tunjangan kinerja mereka. Nah, masa pensiun, ya, jika janji kenaikan gaji oleh Presiden Prabowo dipenuhi, gaji yang diterima para pensiunan 75% menjadi 19.986 sekian kali 75% terima 14.989.766. Ini terhitung sejak tanggal dikeluarkannya nanti peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Nah, catatan kami di sini diharapkan terhitung masa berlakunya masa pensiun gaji jika berkenan pemerintah itu dilakukan bersifat mundur, yaitu minimal sejak awal tahun 2025. Pemerintah menaikkan gaji aparatur sipil negara atau ASN dianggap sebagai terobosan positif. Kenaikan gaji ini diyakini akan dapat meningkatkan produktivitas kerja ASN. Rencana pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kerja aparatur sipil negara melalui sejumlah stimulus, termasuk kenaikan gaji, dianggap sebagai terobosan positif. Rencana ini diyakini akan mampu mendongkrak produktivitas abdi negara. Sebetulnya kenaikan gaji PNS ini kan memang adalah salah satu instrumen oleh pemerintah untuk kemudian menjaga aparatur sipil negara untuk kemudian bisa memberikan services atau produktivitas yang optimum. Memang sebetulnya secara teori kalau memang ada pekerja atau labor yang dikompensasi lebih rendah dari produktivitas atau output yang dihasilkan, biasanya mereka itu akan menurunkan produktivitas. Tak hanya itu, kenaikan gaji ASN juga diyakini efektif untuk menekan angka korupsi di jajaran plat merah. Oleh karena itu juga perlu diperhatikan ada potensi pengurangan kebocoran anggaran gitu. Apa ini kebocoran anggaran? Kita tahu di beberapa kasus sebelumnya bahwa ada oknum-oknum PNS yang melakukan penyalahgunaan wewenang seperti misalnya melakukan korupsi, penggelapan pajak dan lain semacamnya. Kita harapkan dengan kompensasi yang lebih fair, dengan gaji yang lebih tinggi, praktik-praktik seperti ini bisa dikurangi gitu. Tentu perlu dengan skema monitoring yang juga lebih intens dan lebih tepat sasaran. Sebelumnya, pemerintah tengah menggodok regulasi pemerataan dan peningkatan kinerja aparatur sipil negara atau ASN di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya dengan memberi kemudahan naik pangkat bagi ASN yang bertugas di perbatasan wilayah terdepan NKRI. Selain itu, pemerintah juga berencana menaikkan gaji para abdi negara. Tim Liputan B-Universe. Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim dengan harapan hakim menjaga integritas dan tak lagi bisa dibeli. Apalagi yang harus dilakukan agar pengadilan bebas praktik kong kali kong. Kita bahas dengan Wakil Ketua Komisi Yudisial, Sukma Violeta, dan juga pengajar hukum, Ketua Departemen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mokhtar. Selamat malam, Bu Sukma, Mas Uceng. Selamat malam, Pak Rizka dan juga pemirsa yang saya hormati. Selamat malam. Saya ke Bu Sukma dulu. Memangnya kalau kayak melihat apakah kenaikan gaji ini akan berpengaruh kepada integritas hakim? Jika iya, kenapa? Iya, kami menilai bahwa kenaikan gaji maupun tunjangan itu bagi hakim ya itu sesuatu yang memang harus dilakukan karena memang kecil sebelumnya dan kemudian secara gradual sudah terjadi kenaikan. Memang terutama ketika tahun 2012 ada kenaikan yang sangat tinggi yang kita sayangkan tetap saja masih ada hakim-hakim yang kemudian melakukan tindakan tercela berupa menerima suap dengan menggadaikan putusan yang seharusnya putusan tersebut sesuai dengan rasa keadilan tapi kemudian sebaliknya. Dan kemarin tahun 2024 sudah ada kenaikan lagi tunjangan. Tunjangan itu justru komponen yang paling besar dibandingkan yang baru kemarin disampaikan oleh Presiden akan dinaikkan yaitu gaji pokok. Secara tadi sudah disampaikan bahwa untuk hakim yang paling junior bisa dihitung bahwa jika nanti sudah diterapkan
itu mereka take home pay-nya akan sekitar 19 juta. 19 juta itu untuk sarjana hukum fresh graduate itu sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan rekannya, koleganya yang kemudian ada di hukum, itu sangat tinggi. Juga di perusahaan lainnya. Nah, apakah ini akan bisa mengurangi suap? Kami yakin bisa, tapi sekali lagi itu adalah bagi hakim yang untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun hakim selalu menghadapi satu situasi di mana ada tawaran, yang tawarannya itu jauh lebih tinggi, ya mungkin bisa ratusan kali dan sebagainya. Sehingga yang penting adalah pertama adanya pengawasan yang efektif. Selama ini pengawasan ada internal yaitu Badan Pengawas Mahkamah Agung dan kami Komisi Judisial sebagai pengawas eksternal. Dan untuk suap itu sebenarnya satu pelanggaran etik. Kami ini penegak etik ya, bukan penegak hukum. Itu sesuatu yang tidak mudah karena dua-duanya sama-sama ingin menutupi, baik yang memberi suap maupun yang menerima suap. Ya, jadi itu satu tantangan yang besar. Karena itu memang yang terkait dengan suap biasanya memang diadres oleh penegak hukum. Karena kami tidak mempunyai alat-alat yang cukup untuk apapun, menyadap dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang kami rasa ini sangat penting adalah adanya satu sistem promosi mutasi yang efektif, yang sebenarnya sudah ditata. Akan tetapi implementasinya kami melihat masih banyak kekurangan. Harus sesuai merit system begitu ya Bu Sukma ya? Ya, harus merit system, tapi merit system itu sebenarnya lebih ke arah integritasnya, ya, aspek integritas. Sebab secara umum kompetensi para hakim itu kurang lebih sama. Tentu ada yang lebih pintar, ada yang kurang. Tetapi aspek integritas itu adalah hal yang saat ini sangat krusial. Nah, sehingga kami berharap ke depan promosi hakim itu sangat dilihat aspek integritasnya, sehingga cek integritas itu sangat penting dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan kami Komisi Judisial sangat ingin untuk bisa membantu Mahkamah Agung melakukan cek integritas bagi para hakim yang terkait. Beberapa komponen yang disebutkan Bu Sukma kita bahas satu persatu. Mas Uceng, kalau dari menaikkan komponen gaji tadi untuk fresh graduate, hakim junior dibandingkan lulusan sarjana hukum lainnya, ini termasuk yang lebih besar. Nah, apakah ini jadi langkah yang bijak dan efektif kalau tujuan utamanya adalah menjamin bebas dari korupsi? Yang pertama begini, kalau dimaknai sebagai sebuah langkah untuk melakukan perbaikan dengan menaikkan gaji, saya tentu tidak bisa menolak itu karena teorinya bicara begitu. Anda baca buku apapun, Jeremy Pope bilang begitu, Susan Rosa Ackerman bilang begitu. Orang-orang yang bicara bagaimana pemberantasan korupsi itu biasanya memang menempatkan remunerasi, kenaikan gaji, penyesuaian gaji itu sebagai salah satu. Ya, makanya salah satu ini harus saya garis bawahi. Nah, yang kedua, teman-teman harus paham penyakit di suap hakim ini. Jangan pandang bahwa suap hakim ini adanya sekedar di level bawah. Ya, di level pengadilan tinggi, bahkan di level yang paling banyak dibicarakan orang sebenarnya di level hakim agung. Nah, jadi begini. Apakah yang dilakukan naikkan gaji di level bawah itu akan menyelesaikan problem? Saya kira tidak tentunya. Kalau itu dipandang sebagai resep tunggal. Kalau itu dipandang sebagai resep tunggal, seakan-akan ini adalah panacea, diminumkan, maka semua penyakit itu sembuh. Tentu kita sedang melakukan langkah yang bodoh sebenarnya kalau menganggap itu sebagai satu-satunya cara. Bisa dibayangkan begini, hakim di level bawah itu tidak memegang perkara besar, tidak memegang perkara penting. Ya, biasanya di tingkat atas tuh, di tingkat senioritas masih ada, di tingkat atas bahkan putusan akhirnya itu diambilnya di pengadilan tinggi dan di pengadilan di Mahkamah Agung. Jadi kalau ditutup di situ belum tentu bisa menyelesaikan masalah, itu satu. Yang kedua, kita harus bicara begini, penyakit hakim ini bukan sekedar gaji. Kita bicara satu saja, ya, sekian banyak nih, tadi udah disinggung oleh Mbak Sukma sebenarnya, soal pengawasan. Kita bicara pengawasan ini sekarang, ada pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, ada pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial. Tapi Komisi Yudisial ini ya persis nama di belakangnya itu, sialnya aja dapatnya banyak. Anda bisa bayangkan ya, Komisi Yudisial itu mengalami pengerdilan kewenangan secara sistematis mulai dari tahun 2006. Kalau Anda lihat
keinginan kita membangun komisi yudisial di tahun 2004 ya, di perubahan undang-undang dasar komisi yudisial itu dibayangkan memperbaiki kekuasaan kehakiman, tapi mulai dari tahun 2006 sampai tahun kemarin itu terjadi pengerdilan luar biasa, satu persatu kewenangan komisi yudisial yang berkaitan dengan seleksi hakim agung, lalu kemudian menegakkan etika perilaku hakim itu dipangkas satu persatu, termasuk soal seleksi hakim di level bawah. Makanya tadi saya agak nelangsa ketika Bu Sukma seakan-akan memohon-mohon itu. Mohon kami dilibatkan untuk mengawal proses seleksi. Sebenarnya di undang-undangnya dulu sudah bicara begitu. Tapi tidak ada lagi begitu. Ada orang yang melakukan judicial review dan dibatalkan, tiba-tiba dihilangkan. Makanya saya bilang begini, kalau kita membayangkan tiba-tiba menaikkan gaji ini adalah simsalabim buat proses, menurut saya kita sedang melakukan istilah saya itu juara mengharap satu. Kita bukan harapan satu, tapi kita juara mengharap satu. Iya, berharap aja. Persis yang saya bilang tadi. Hakim muda, hakim baru itu bukan yang memegang perkara. Iya. Mostly. Oke. Dia bukan di level itu. Iya. Apalagi penyakit suap menyuap itu biasanya terjadi di hakim senior, ketua pengadilan yang punya akses terhadap kasus gitu ya, Mas Uceng ya, yang biasanya kena kasus itu mereka yang punya akses strategis terhadap kasus tertentu begitu kan, dan itu di level senior biasanya. Persis. Nah, makanya kalau kita sebenarnya begini, di level atas sudah dinaikkan juga gajinya di Mahkamah Agung, pengadilan tinggi sebenarnya sudah ada kenaikan gaji itu, dan saya kira lumayan signifikan. Cuman kan begini, ketika kita naikkan gaji sebagai sebuah resep tunggal, tidak kita sertai dengan resep-resep lainnya, termasuk misalnya yang dibicarakan Bu Sukma tadi soal menaikkan pengawasan, menurut saya kita sedang membiarkan hakim menerima gaji ganda. Gaji halalnya besar, gaji tidak halalnya juga besar akhirnya. Jangan sampai itu terjadi. Itu saya kebodohan kalau kita lakukannya. Oke, nah kita bahas soal ini. Artinya kenaikan gaji, kenaikan tunjangan bukan resep ketok magic semestinya untuk bicara soal integritas jadi lebih baik. Kalau bicara soal faktor pengawasan, sebenarnya waktu terakhir kita ada kasus hakim mengubah hasil putusan untuk terdakwa, ini kan sudah dibahas juga bahwa pengawasan internalnya juga nggak jalan, apalagi pengawasan eksternal. Bu Sukma, ini mandeknya di mana sih soal pengawasan? Iya, sebenarnya dua-duanya sama-sama jalan, tapi tentu pengawasan internal memang mempunyai, seperti biasa pengawasan internal ya di berbagai kementerian lembaga itu memang punya satu ininya sendiri ya, feature-nya sendiri. Nah, pengawasan eksternal itu sebenarnya diadakan oleh negara ini pasca reformasi itu justru untuk menjamin bahwa karena kita tidak kenal sama sekali antara pengawas dan yang diawasi, maka kita objektif saja dalam menilai satu laporan dari masyarakat. Memang ada beberapa hal yang merupakan kendala. Yang pertama adalah kita dan Badan Pengawas Mahkamah Agung itu kewenangannya sama. Jadi ada beberapa kali itu jadi adu cepat begitu ya. Sehingga ini harus lebih diperjelas mengenai hal ini. Dan kemudian yang kedua adalah eksekusinya. Jadi ada banyak sebenarnya rekomendasi sanksi yang diajukan oleh Komisi Yudisial, tapi kemudian tidak dieksekusi di Mahkamah Agung dengan berbagai alasan yang menurut Agung itu dianggap memang tidak bisa seperti itu. Itu biasanya terkait dengan teknis yudisial. Artinya pertimbangan hukum di dalam putusan atau amar di dalam putusan itu sebenarnya janggal begitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat, kita analisis, memang ada hal-hal yang menunjukkan ada pelanggaran kode etik hakim. Itu ada di dalam perkara ketika kita menangani perkara majelis hakim yang menangani
perkara Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya, dan kemudian kita menyatakan bahwa hakim ini melakukan pelanggaran kode etik yang berat, dan kemudian kita usulkan untuk dilakukan pemberhentian. Jadi dibawa dulu ke majelis kehormatan hakim, kemudian nanti ditentukan diberhentikan atau sanksi yang di bawahnya. Dan itu tidak ditindaklanjuti, dan beberapa bulan kemudian benar saja aparat penegak hukum kemudian menangkap majelis hakim tersebut, dan memang intinya adalah pertimbangan hukum yang janggal tersebut, amar yang janggal tersebut itu memang pesan dari orang yang menyuap, sehingga mengenai teknis judisial ini kita tidak jangan terlalu strict sekali, karena praktek yang terjadi, praktek yang tidak tercela ini itu memang banyak masuknya dari pertimbangan hukum yang janggal tersebut, yang menjadi outcry bagi publik. Bukan berarti kita akan mengurangi independensi dari hakim dan pengadilan. Akan tetapi memang kita harus duduk bareng, karena di luar negeri juga ada penelitian yang dilakukan oleh satu lembaga tentang batas antara ini merupakan pelanggaran teknis judisial atau ini pelanggaran kode etik. Nah, ini yang kita harus duduk bareng, karena selama ini sudah ada praktek yang mengabuse independensi dalam membuat pertimbangan hukum, dalam membuat amar putusan yang ternyata berbau korupsi, sehingga kita ingin ke depannya segala sesuatunya menjadi lebih baik, maka kita akan tata agar baik antara Komisi Judisial maupun Mahkamah Agung. Tadi yang disampaikan Bu Sukma tajam, tapi disampaikannya secara halus nih Mas Uceng. Jadi kalau mau ada keinginan atau ada will untuk memperbaiki ini, harusnya kan nggak gaji aja yang dinaikkan. Kita sepakat kesejahteraan ini adalah hal yang penting, tapi bagaimana agar beriringan pengawasan juga dilakukan? Singkat saja, silakan Mas Uceng. Iya, sebenarnya ya, kalau kita baca risalah Undang-Undang Dasar ketika pembahasan pasal 24A, 24B, khususnya menempatkan Komisi Yudisial, itu kan menarik sebenarnya pasal yang dipakai di pasal 24B, yaitu mengatakan bahwa KY punya kewenangan untuk melakukan seleksi hakim dan kewenangan lainnya dalam rangka menegakkan etika perilaku hakim gitu. Nah, kalau Anda baca baik-baik asal-usul makna kewenangan lainnya dalam rangka menegakkan etika, itu sebenarnya banyak sekali usulan di antara anggota MPR. Termasuk misalnya seleksi hakim di tingkat bawah, lalu kemudian boleh melakukan apa saja dalam proses pengawasan. Tetapi ketika dirumuskan menjadi undang-undang dasar, itu diubah katanya itu. Dan kewenangan lainnya. Jadi seakan-akan mau dikasih kayak bonggahan. Dan itu sebabnya semenjak KY ada, lalu kemudian dikasih begitu banyak kewenangan ke KY, kewenangan pengawasan, kewenangan ikut dalam seleksi hakim di tingkat bawah, Nah, tapi itu semua kan dihilangkan melalui judicial review. Satu persatu itu kan dipangkas. Kalau kita bicara begini, tadi seakan-akan menaikkan gaji hakim baru itu menyelesaikan masalah. Saya mengatakan tidak juga. Kenapa? Karena yang harus kita batasi di awal itu kemauan kita untuk memperbaiki proses seleksi hakim. Sederhana, garbage in, garbage out. Kalau kita yang masuk itu adalah sampah, ya hasilnya juga akan menghasilkan sampah. Itu sebabnya ketika Mahkamah Agung tidak cukup baik sampai reformasi dilakukan. Nah, itulah sebabnya kenapa kita buat KY. Lalu kemudian kita taruh KY di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bicara itu, Undang-Undang Pengadilan TUN bicara itu, Pengadilan Agama bicara itu. Kita taruh KY untuk ikut dalam seleksi awal untuk memperbaharui proses seleksi hakim di tingkat bawah sampai di Mahkamah Agung. Tapi sayangnya kewenangan ini kan dibatalkan. Jadi saya bilang begini kalau kita bicara soal kewenangan pengawasan, maka salah satu yang harus didudukkan kembali itu adalah bagaimana kita mengharapkan KY ini. Karena kalau KY terus-menerus digerus dengan cara ini, menurut saya nanti KY tersisa menjadi seperti pansel Hakim Agung saja. Kewenangannya kan akan menjadi mengedil tuh. Jadi seakan-akan menjadi pansel Hakim Agung. Ada satu lagi, Mbak Friska, saya kira yang harus dihati-hatiin, yang saya khawatir nih,
Ketika kekurangan pengawasan di tubuh Mahkamah Agung dan KY-nya juga tidak kuat, ujuk-ujuk yang dilakukan oleh kekuasaan politik itu mau meninggikan yang namanya pengawasan politik. Anda bisa baca di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Anda bisa baca di rencana RUU Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga sama. Ada keinginan para politisi untuk melakukan evaluasi secara gradual, secara berkala terhadap hakim. Jadi Anda bisa bayangkan yang melakukan pengawasan pada hakim itu DPR, dan saya kira itu menjadi berbahaya. Makanya begini, walaupun ada kebutuhan besar kita untuk melakukan perbaikan pengawasan, tapi jangan biarkan itu KY-nya dilemahkan diganti oleh kekuasaan politik, pengawasan oleh DPR. Nah, itu berbahaya menurut saya. Oke, jadi kita harus lihat itikadnya juga, tidak hanya menaikkan gaji hakim, tapi pengawasan internal dan eksternalnya juga harus diperkuat, termasuk juga soal seleksi sejak awalnya juga harus dilakukan secara terbuka dan bisa dijaga integritasnya dari sana mulainya. Terima kasih Mas Uceng, terima kasih juga Bu Sukma, Wakil Ketua Komisi Yudisial Sukma Violeta, dan Pengajar Hukum Ketua Departemen Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mokhtar. Selamat malam. Selamat malam. Berikutnya saudara kami.